Sudah sekitar seminggu sejak Jumat, 8 Desember 2023, warga terdampak gempa bumi Gunung Salak mengungsi di tenda darurat di Kampung Pasir Masigit, Desa Cipautui, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Terdapat sekitar 50 orang mengungsi di tenda darurat. Jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah karena banyak rumah yang mengalami kerusakan parah, mereka pun mulai merasakan sakit. Salah seorang pengungsi, Aan, 34, mengatakan, warga mulai merasakan gatal-gatal, batuk pilek. Bahkan anak kecil ada yang sampai diare. Mewakili warga terdampak, Aan berharap pemerintah bisa secepatnya mengambil keputusan untuk korban terdampak gempa bumi, seperti membuat rumah baru yang layak di tempat aman. Aan mengungsi di tenda darurat bersama 2 orang anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Di tempat yang sama, Wakil Bupati Sukabumi, Ios Somantri, mengatakan, untuk menangani kesehatan warga di pengungsian pihaknya menghadirkan tim kesehatan di lokasi. Terkait relokasi warga terdampak gempa bumi, Ios mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil kajian PVMBG, untuk memastikan ketersediaan makanan para pengungsi, pemerintah daerah, kata Ios, melalui Dinas Sosial dan BPBD memberikan bantuan makanan. Yang ngungsi di tenda bagaimana Bu hari ini? Ya udah mulai pada gatel-gatel, batuk pilek, kemudian seperti anak kecil diare, muntah-muntah kalau anak kecil. Jadi mungkin cuacanya kalau malam dingin banget kalau malam. Kalau siang kan panas banget. keinginan warga Bu ke pemerintah seperti apa Bu? Keinginan keluarga ke pemerintah pengen segera ada keputusan, dibuatin rumah yang layak ditinggalin di tempat yang aman. Kepengennya kayak begitu, nggak seperti sekarang kan di sini lama-lama kasihan anak-anak juga, sekolah terganggu. Hari ini aja udah 6 kali sampai yang barusan kerasa gempa. Iya. Tapi paling gede tadi pagi jam 6.33 tadi pas yang kemarin pagi. Nama ibu siapa Bu? Ibu Aan. Ibu Aan. Usia berapa Bu? Usia 34. Di sini ngungsi sama anak. Sama anaknya 2. Masih pada kecil. Yang satu SD kelas 1, yang satu SMP kelas 2. Suami juga ngungsi sini. Enggak. Lagi kerja Jakarta. Alhamdulillah. Saya memang kurang rawan rawan gempa gitu. Yang punya subuh saya terkait biasa ngajelaskeun di kamera. Titikna saurna teh cenah aya di gunung tadi. Bukan Pak, untuk para terdampak gempa sendiri di Cipautui ini seperti apa Pak? Ya, pertama kita akan koordinasi dengan BMKG, alhamdulillah sudah akan melihat, mengecek perkembangan di lapangan karena ini terus-terusan gempanya. Jadi mungkin dalam 1 hari itu beberapa kali lagi. Yang pertama, kemudian yang kedua akan melihat untuk kemungkinan relokasi atau tidak. Ya. Yang 13 kakak yang terdampak ini ya setelah nanti ada kajian dari BMKG ketika harus relokasi ya kita akan cari tempat untuk relokasi, kemudian diusulkan untuk segera dibangunkan dengan BNPB. Ini kan Pak, para pengungsi udah hampir sepekanan Pak tinggal di tenda. Tadi mereka ada yang melakukan sakit-sakit, anak-anaknya seperti apa Pak upaya yang dilakukan Pak? Ya, dari Pemda kita sendiri? upayakan bahwa kesehatan harus hadir, harus membantu kita, dari teman-teman kita. Kemudian juga nanti Pak Kades untuk memfasilitasi agar ketika tempat yang dihuninya kurang bagus ya kita cari tempat, bahkan nanti kalau mungkin bisa geser ke rumah saudara atau rumah tetangga atau hunian sementara kita ke depan. Sambil menunggu relokasi Pak, untuk pasokan makanan para terdampak sendiri yang ngungsi seperti apa Pak bantuan dari Pemda? Kita berikan bantuan Pemda melalui BPBD dan Dinsos ya. Kemudian nanti dikelola oleh Pak Kades untuk disalurkan ke masing-masing yang terdampak. Pak, apa yang menjadi prioritas upaya dari pemerintah daerah sama penanganan ini? Prioritas kita hari ini adalah mengkaji ya kemungkinan tidaknya untuk relokasi. Kemudian ketika itu sudah terjadi harus relokasi, kita akan segera untuk proses relokasi. Jadi yang dipercepat, kemudian misalnya itu yang tadi kedaruratan. Ya. Oke.